Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi ya bersama saya Sabrina Nadia. Di sini saya akan membuat learning journal kembali pada pertemuan ke 10 itu, dimana pada learning journal kali ini yaitu tentang teknik penulisan jurnal ilmiah gitu. Nah, di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama ada membahas mengenai memulai menulis artikel jurnal. Nah, di sini itu membuat artikel jurnal itu tidak mudah, tetapi juga bisa juga tidak terlalu gampang gitu. Jadi sedang lah ya gitu membuat artikel jurnal ini. Nah, yang kedua ada tujuan. Tujuannya itu untuk menyampaikan sesuatu gitu kan, yang namanya juga membuat artikel pasti bakalan membuat ataupun menyampaikan sesuatu gitu. Nah, yang ketiga ada media. Tadi setelah tujuan ada medianya. Nah, medianya ini yaitu jurnal sebagai bagian dari media komunikasi ilmiahnya. Jadi medianya itu si jurnalnya ini. Nah, ada juga aturan yang mengikat gitu. Aturan yang mengikat pada artikel jurnal ini yaitu pedoman dan aturan penulisan. Nah, ada juga fungsi. Yang ketiga itu fungsi. Yang empat itu fungsi. Di sini ada fungsi ilmiah, ada fungsi sosial, ada juga fungsi ekspresi. Nah, yang keenam ada aspek penulisannya. Nah, di sini ada aspek isi ataupun kajian bidang keilmuannya. Nah, yang kedua ada aspek bahasa, bahasa tulis ilmiah. Nah, yang ketiga itu ada aspek sajian. Nah, di sini ada aturan dan gaya selingkung gitu. Nah, di pembahasan kedua ada artikel ilmiah. Di artikel ada ciri-ciri artikel, ciri-ciri artikel ilmiah. Yang pertama ada objektif. Nah, yang kedua ada rasional, dan yang ketiga ada krisis, dan yang keempat ada pembaharu. Pembahasan yang ketiga itu ada proses penulisan. Nah, di sini ada prosesnya itu ada pra penulisan, ada penulisan, dan ada pasca penulisan. Nah, pra penulisan ini ada dimulai dari pencarian dan pengembangan gagasan, di mana di situ di dalam pencarian pengembangan gagasan ini terdapat bobot permasalahan, urgensi, orisinalitas, kemutakhiran, terus ke dalam gagasan, pengungkapan gagasan, terus ragam bahasa dan hal-hal teknis penulisan. Selanjutnya di dalam pra penulisan ini ada juga pemahaman dalam metode. Maksudnya metode pemahaman gitulah sepertinya. Di sini ada penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Nah, ada juga pencarian referensi gitu. Di dalam pra penulisan itu wajib adanya harus ada pencarian referensi gitu, entah itu dari buku, jurnal, data gitu, ataupun sebagainya dan sebagainya gitu. Dan juga perencanaan naskah. Nah, setelah perencanaan naskah, setelah penulisan itu selesai, kita lanjut ke dalam penulisannya. Nah, dalam penulisannya ini kita membuat artikel ini bersifat universal gitu, ataupun mengacu pada ragam bahasa tulis yang baku gitu. Nah, ada juga gaya bahasa selingkung gitu. Yang pertama itu ada sistematika tulisannya, ada cara merujuk, ada cara menulis daftar rujukan, ada juga penyajian tabel dan penyajian gambar, dan yang terakhir itu penulisan identitas si penulisnya. Nah, yang terakhir ada draft kasar tulisan gitu, ataupun jangan takut untuk menulis. Nah, di sini ada anatomi penulisannya juga. Nah, anatomi penulisannya ini itu di dalamnya ada judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, ada landasan teoritis atau empiris, ada metode, ada hasil dan pembahasan, dan yang ada juga simpul dan saran. Ada yang terakhir itu daftar pustaka. Nah, ada juga abstrak. Abstrak di sini yaitu kayak biasa kita abstrak itu ringkasan dan padat tentang ide-ide yang paling penting gitu kan, ringkasannya gitu. Dan juga memuat masalah dan tujuan penelitiannya ini biasanya itu masuk ke dalam abstrak.
dan juga ada prosedur penelitiannya, ada juga ringkasan hasil penelitiannya gitu kan. Jadi satu paragraf itu dalam dalam abstrak itu umumnya maksimum itu 200 kata. Nah, di dalam abstrak ini tidak ada singkatan, tidak ada kutipan, tidak ada tabel atau gambar gitu, tidak ada merek dagang gitu kan. Nah, di dalam bahasanya juga menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, lanjut ada kata kunci. Nah, kata kunci di sini itu kata atau istilah yang bakalan dibahas gitu kan. Biasanya kata kunci itu untuk biasa kalau di-up ke media sosial itu untuk pencarian kitanya gitu kan. Untuk mempermudah dalam penulisan artikel, untuk mempunyai makna yang khas dan jelas gitu kan. Dan kata kunci ini menggunakan 3 atau 5 kata ataupun istilah yang dibahas di dalam artikelnya. Dan juga ada di dalam judul atau bahasan gitu si kata kunci ini. Nah, sebaiknya juga kata kunci ini mengacu pada thesaurus atau kumpulan istilah dalam satu bidang tertentu. Dan juga ada bidang ekonomi. Bidang ekonomi ini mengacu pada JEL Classification atau JEL Journal JEL atau disebut dengan Journal of Economic Literature. Ada juga pendahuluan. Pendahuluan ini ada latar belakang atau rasional penelitian, ada juga uraian permasalahan yang akan diteliti, ada juga status ilmiahnya ini yang disertai sumber acuan ataupun data dan referensi, dan ada juga pernyataan umum, tidak perlu sumber acuan gitu kan. Nah, yang selanjutnya ada wawasan rencana pemecahan masalah. Yang kelima ada rumusan, yang keenam ada rumusan tujuan penelitian. Dan pembuatan pendahuluan ini itu umumnya menggunakan 3 sampai 4 paragraf. Nah, selanjutnya ada landasan teoritis ataupun empiris. Nah, landasan teoritis di sini itu berisi teori maupun konsep utama yang digunakan dalam penelitian. Dan juga ada studi terdahulu yang relevan dengan penelitian, dan juga ada adopsi dan modifikasi model penelitian. Dan di dalam penulisan juga ada yang namanya metodologi, di mana metodologi ini suatu uraian yang terperinci itu tentang prosedur penelitian. Nah, di dalam metodologi ini adanya data dan sumber data, dan juga adanya jenis penelitian. Jenisnya itu ada yang kualitatif dan juga ada yang kuantitatif, dan juga ada spesifikasi model. Setelah spesifikasi model, ada juga bagaimana data yang kita ambil ini dianalisis, dan ada adopsi dan modifikasi metode. Jika tulisan dari sumbernya ini itu ada yang ngambil dari yang lain gitu kan, itu harus kita modifikasi gitu dan harus dijelaskan. Dan juga ada bahan analisis. Nah, bahan analisis ini cara penarikan sampel gitu, prosedur analisis, pengumpulan data, cara perhitungan atau analisis sampai diperoleh hasil terolah diuraikan dengan terperinci. Selanjutnya di sini ada hasil dan pembahasan, di mana hasil dan pembahasan ini itu suatu uraian mengenai hasil dan analisis pembahasan. Pembahasan juga merupakan bagian utama dari artikel ilmiah. Di dalam hasil dan pembahasan ini itu mengenai di dalamnya ada penyajian bersistem, ada diperjelas dengan ilustrasi menggunakan gambar ataupun tabel. Ada juga menggunakan tabel dan gambar yang sederhana. Dan data ilustrasi harus ditafsirkan dalam uraian dengan memperhatikan masalah. Ada juga menjawab masalah penelitian atau menunjukkan bagaimana tujuan penelitian tersebut dicapai. Dan ada menafsirkan hasil penelitian. Menafsirkan hasil penelitian ini membandingkan hasil penelitian dengan model atau teori yang diacu. Ada juga merupakan tempat
penulis mengemukakan pendapat dan argumentasi secara bebas gitu, tanpa tetapi singkat dan logis. Ada juga menghubungkan hasil penelitian kita dan penelitian sebelumnya dengan menunjukkan persamaan dan membahas perbedaannya. Dan yang terakhir ada menjelaskan arti temuan. Nah, menjelaskan arti temuan di sini untuk memperluas cakrawala ilmu dan teknologi, ataupun menyusun teori baru atau memodifikasi teori yang ada. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan dan saran di sini bukan copas dari pembahasannya ya, dan juga ada pernyataan pendek atau generalisasi dari temuan, memuat jawaban atas pertanyaan penelitian berupa deskriptif bukan numerik, dan memuat implikasi temuan penelitian, saran yang bersifat praktis, pengembangan teori dan arah penelitian lanjutan. Jadi kesimpulan dan saran ini, kesimpulannya itu bukan dapat copas dari pembahasan gitu kan, tapi memang kesimpulannya itu dibuat hasil dari seluruh pembahasan dari artikel yang kita buat itu. Dan ada daftar pustaka. Nah, daftar pustaka di sini harus lengkap sesuai rujukan dalam teks, dan tata cara penulisannya itu mengacu pada aturan jurnal yang bersangkutan. Nah, setelah penulisan selesai, lanjut ke pasca penulisan. Nah, pasca penulisan di sini yaitu adanya revisi naskah, di mana revisi naskah ini mulai dari abstrak, isi, bacaan, ejaan, tanda baca, teknik penulisannya, penyajian gambar atau tabelnya, ada referensi dan sebagainya. Setelah revisi naskah, di situ ada penyuntingan naskah. Nah, penyuntingan naskah ini untuk memperkecil kelemahan dan kesalahan draft. Dan setelah penyuntingan naskah, langsung ke publikasi, di mana publikasi ini nama berkala, kelembagaan penerbit, penyuntingan, kemantapan penampilan, gaya penulisan, substansi, keberkalaan, kewajiban pasca terbit dan sebagainya. Nah, contoh jurnal terpublikasi itu yaitu nasional dan internasional. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan ulang secara singkat dalam mata kuliah penulisan berita dan artikel ini, yaitu yang materi tentang teknik penulisan jurnal ilmiah. Jika ada kesalahan kata ataupun kesalahan yang lainnya, saya minta maaf. Jangan lupa tonton Learning Journal pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.